Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Ayu Tias dengan NIM 642117781 kelas 646B37 akan mempresentasikan tentang tutorial SPSS dengan 3 variabel. Kalau sudah buka SPSS-nya, kita masukin ke file, lalu habis itu data. Kita cari Excel. Di sini saya menamai datanya itu data SPSS. Oke. Kalau data sudah dimasukkan, berhasil dimasukkan, nanti akan terlihat seperti ini. Sampai ke total XY. Uji yang pertama itu adalah uji validitas. Kita masuk ke analyze, lalu correlate, vary. X1 ini kita X1 sampai total X ini kita pindahin dari kiri ke kanan, pencet Ctrl A, lalu pindah ke variabel, lalu oke. Berikut adalah data uji validitas yang didapatkan. Di sini uji validitas apabila R hitung lebih besar dari R tabel taraf signifikansi 5%, maka dapat dikatakan objek penelitian valid. Dan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel taraf signifikansi 5%, maka dapat dikatakan objek penelitian tidak valid. Dari data X11-nya itu 0,876. R tabel yang saya dapatkan adalah 0,338, maka lebih besar X11-nya dibanding R tabel, maka data dinyatakan valid. Lalu X12-nya 0,693, maka data dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabel. Lalu X13-nya 0,810, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. X14-nya 0,782, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Dan X5-nya 0,864, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk X2-nya, X21 itu adalah 0,334, lebih kecil dari R tabel, maka data dinyatakan tidak valid. Lalu X22-nya 0,423, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. X23-nya 0,645, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. X24-nya 0,403, data dinyatakan valid karena lebih besar. Dan X25-nya 0,635, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk yang Y1 0,653, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk Y2 0,389, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk Y3 0,482, data dinyatakan valid. Untuk Y4-nya 0,579, dan yang terakhir Y5-nya 0,455. Dari semua data yang saya dapatkan, terdapat satu variabel yaitu X21 yang tidak valid, tapi sisanya dinyatakan valid.
Untuk uji selanjutnya adalah uji reliabilitas. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke skill, lalu ke reliability. Yang pertama itu X1. X1-nya itu berarti dimana kita masukkan. Kita masukkan. Oke. Nah, data yang kita dapatkan X1-nya sudah muncul. Lalu selanjutnya X2. Seperti tadi, analyze, skill, reliability analysis. X2-nya sama sampai X2. Oke. Dan di sini data X2-nya sudah terlihat. Lalu yang terakhir adalah Y. Tadi scale ke reliability. Lalu dari 1 sampai 5 dipindahkan rumah menjadi untuk uji reliabilitas apabila alpha Cronbig lebih besar dari 0,60 maka variabel dinyatakan reliable. Dan apabila alpha Cronbig-nya lebih kecil dari 0,60 maka variabel dinyatakan tidak reliable. Kita lihat data yang kita punya. Di sini X1-nya itu 0,951 berarti lebih besar dari 0,60 dan X1 dinyatakan reliable. Untuk X2 0,732 lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable, dan yang Y 0,926 lebih besar dari 0,60 maka Y juga dinyatakan reliable. Dari ketiga data yang saya punya, semuanya menyatakan reliable. Untuk uji korelasi, yang pertama analyze, lalu ke correlate, ke bivariate. Nah, untuk yang diuji kali ini adalah total X1 gaya kepemimpinan dosen, lalu X2 lingkungan pembelajaran, dan Y-nya prestasi akademik mahasiswa. Lalu oke. Sini uji person correlation yang pertama positif lemah 0,0 sampai dengan 0,5, positif sedang 0,5, positif kuat 0,5 sampai dengan 1,0, positif sempurna besar dari 1,0, dan ada juga negatif lemah yaitu 0,0 sampai dengan minus 0,5, negatif sedang minus 0,5, negatif kuat minus 0,5 sampai dengan minus 1,0, dan negatif sempurna lebih besar dari minus 1,0. Di sini terdapat 3 variabel dari gaya kepemimpinan dosen atau X1 yaitu 0,579 berkolerasi positif kuat, lalu X2-nya lingkungan pembelajaran nilai person correlation-nya 0,279 yang berkolerasi positif lemah, dan yang terakhir Y prestasi akademik mahasiswa 0,015 berkolerasi positif lemah. Adalah regresi linear berganda, karena ke analyze, lalu ke regression,
lalu berlinear. Untuk yang dependennya, kita pilih yang Y, prestasi akademik mahasiswa. Lalu untuk yang independennya itu gaya kepemimpinan dosen dan lingkungan pembelajaran. Ini statistiknya kita continue. Untuk plots-nya yang Y itu yang depth rate dan yang X-nya itu yang stress rate. Ini prinsip. Lalu oke. Untuk linear berganda, kita lihat dari koefisien. Regresi linear berganda rumusnya Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Untuk A-nya itu adalah 16,654 yang di konstan, dan untuk X1-nya itu 0,333, dan untuk yang X2-nya itu minus 0,245. Jadi Y sama dengan A plus X1 plus X2 Y sama dengan 16,654 ditambah 0,333 X1 dikurang 0,245 X2. Ketika gaya kepemimpinan dosen atau X1 dan lingkungan pembelajaran X2 adalah 0, maka prestasi akademik mahasiswa atau Y akan naik sebesar 16,654. Yang selanjutnya adalah hipotesis pengaruh. Berdasarkan analisis pembahasan sebelumnya, di mana hasil tersebut akan digunakan untuk menjawab pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti. Hipotesis yang diajukan pada penelitian kali ini terdapat satu buah hipotesis. Hipotesis yang diujikan tersebut antara lain K0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dosen atau X1 dan lingkungan pembelajaran atau X2 terhadap prestasi akademik mahasiswa atau Y. Dan untuk A1-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dosen atau X1 dan lingkungan pembelajaran X2 terhadap prestasi akademik mahasiswa atau Y. Hipotesis pengaruh itu terdapat dua uji. Yang pertama uji T dan uji F. Saya menjelaskan uji T terlebih dahulu. Uji T itu membandingkan T tabel dan T hitung dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, serta T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk melihat uji T, kita lihat dari koefisiennya. Nilai T yang didapatkan sebesar 5,020 dan T tabel yang saya dapatkan adalah 0,2,032. Maka H0 ditolak dan H1 diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk uji F, yaitu membandingkan F tabel dan F hitung dengan taraf signifikansi 5%. Apabila signifikansi lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan apabila signifikansi lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk melihat nilai F itu di
ANOVA. Nilai F sebesar 1,924 dan tabel F yang didapatkan sebesar 3,28, maka H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan F tabel. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi yang kita lihat dari model summary bagian R-square-nya. Rumus dari koefisien determinasi adalah R² dikali 100% sama dengan hasilnya. R² yang kita dapatkan di SPSS adalah 0,110 dikali 100%, hasilnya adalah 11% dari 100%. Sisa dari nilai sebesar 89 dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.